Soal nomor 7, hasil ikan tangkapan seorang nelayan selama bulan Januari 2019 turun 25% dibanding bulan sebelumnya. Oke. Kita tulis di sini Jan 19, berarti sebelumnya adalah Des 18. Oke. Kemudian itu apa? Turunnya 25%, turun 25%. Kita informasikan dulu, kita tulis ya. HIT selama bulan Februari 19 turun, oke, Feb 19 turun 20%. Oke, selanjutnya setelah bulan Februari 20%, kemudian HIT selama bulan Maret turun 10%. Maret 19 turun 10%. Oke, dibanding bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108. Ini sama dengan 108. Oke. Berarti misalkan ini Desember adalah kondisinya adalah X begitu. Ya. Jumlahnya X, kita tidak tahu berapa. Maka ketika dia turun 25%, maka di sini sama dengan X dikurangi 25% dari X, ya. Turunnya kan dari X, maka sama saja dengan 75% X. Kemudian turun lagi 20%, berarti di sini penulisannya adalah dari 75% X dikurangi dengan 20% dikali 75% dari X, kan gitu. Maka kita akan dapatkan di sini 75% X dikurangi 20%, ada 20/100 ya. Sekarang kita hitung dulu, 20/100 dikali 75%, biar tetap ada persennya. Ini kita coret, 75 kali 2 150 dibagi 10, berarti 15%. Sehingga 75% kurangi 15% adalah 60% dari X. Kemudian turun lagi 10%, turun lagi dari 10%, itu saya pakai warna kuning dulu di sini, ya. Berarti kondisi akhirnya adalah 60% X dikurangi 10% dari 60% X. Oke, berarti 600, ya, begitu ya. Kalau kita lihat di sini menghitungnya 10/100 dikali 60%. Saya ingin tetap jadi dalam bentuk persen. Hasilnya adalah 6%, turun 6%. Berarti kita akan dapatkan, di sini saya tuliskan 60% X dikurangi 6% X sama dengan 54% X sama dengan 108. Jadi ini yang akan kita hitung. Nah, ini kita akan hitung 108 dibagi 54 itu 2, ya. Kemudian dikalikan 100, berarti 200. X nya bernilai 200. Berikut yang benar, ya. Kita cek yang lainnya. Yang benar ya, ini bukan multiple jumlah multiple kompleks atau pilihan ganda kompleks ya, jadi jawabannya. Kalau mau cek yang lain boleh, tinggal kita kayak 75% dari 200 itu berapa. Jadi teman-teman hitung ya. Insyaallah jawabannya cuma 1 karena ini bukan PGK. Lanjut soal nomor berapa ini? 8 berarti ya.
Soal 8. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Diberikan diagram batang menjadikan data banyak anggota keluarga setiap keluarga di lingkungan RW 36 Kelurahan Sidoluhur. Di situ banyak anggota keluarga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya keluarga itu ada yang dilihat dari gambar 14, 15, 20, 18 ya. Kemudian ini 14, di sini 10. Jumlah keluarga di lingkungan RW 6 Kelurahan Sidoluhur adalah, berarti kita apakan semuanya? Iya, dijumlahkan semuanya. Ya, ini berapa? 14. Saya tulisin aja langsung. Saya perbesar. Oke. 14, 15, 20, 18, 14, 10. Kita jumlahkan yuk. 10, 20, 30. 30 tambah 15, 45. 45 tambah 28. 45 tambah 28, 73 tambah 18, 91. Jumlah warga di lingkungan RW 36 Sidoluhur adalah, warganya ada berapa? Ya, tinggal kita kalikan. Ini tetap 14. Ini dikali 2 berarti 30. Ini kali 3 60. Kali 4 itu 72. Ini kali 5 70. Kali 6 60. Jumlahkan semua. Oke. Nah, didapat hasilnya nanti 306. Ya, jadi ini dijumlahkan. Saya garisi. Jumlahkan. Oke. Nomor 10. Diagram berikut untuk menyajikan data banyak karyawan sebuah cabang perusahaan berdasarkan jenjang pendidikan. Ada produksi, pemasaran, keuangan, kesetariatan, teknologi. Kuning itu S1, pink itu diploma, biru keterangan lulusan SMA SMK. Kemudian yang di bagian sini adalah bagian frekuensi atau banyaknya jumlah ya, menyatakan jumlah. Kita lihat divisi yang memiliki karyawan terbanyak. Karyawan terbanyak berarti kita akan jumlahkan semua. Kalau kita lihat di sini jumlahnya sudah kelihatan pemasaran, tapi kita cek ini sama ini yang besar. 10 tambah 10 20 ya. 20 tambah 16 berarti 36. Yang ini kita dapat 23 ditambah berapa nih? 18 ditambah sudah lebih, maka pemasaran ya terbanyak. Nih, selanjutnya perhatikan data panjang seorang bayi dari lahir sampai usia 6 bulan. Oke, pertambahan panjang tinggi terjadi ya, kalau perpanjangan tertinggi ini maka cara kita melihatnya lihat dari lompatan tertingginya ya, jarak jumlahnya yang tertinggi, lonjakannya atau kemiringan terbesar. Ini kalau kita lihat ini terjadi di sini dari segi grafik. Caranya gimana? Cara ngeceknya dikurangi. Berarti dari sini ini poin 1 menunjukkan 52, ini berarti setengah-tengah 50, 52 kurang 50. Berarti ini terjadi 2 selisihnya. Dengan hal yang sama lagi ini 2 juga. Kalau kita lihat di sini berarti ini 6 ya. Kok bisa 6? 60 dikurangi sama 54. Ini tengah-tengah 54. Ya. Kemudian di sini kita dapatkan juga sama. Oh, garis dengan garis berarti 4. Ini 2, ini 2. Berarti lonjakannya adalah usia 2 sampai 3 bulan. Itu ya
pertambahan panjang badan tingginya, optimal di situ. Nah, oke, kita lanjutkan soal nomor 12. Diagram lingkaran di samping menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti 200 siswa. Kelas 7 di SMP Budi Luhur, banyak siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler basket 2 kali banyak siswa yang ikut bagian ekstrakurikuler robotik. Ini dikasih bawahi dulu nih informasi ini ya. Banyak siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler basket 2 kali banyak siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler robotik. Kemudian 20% ya, 20% siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler senam adalah siswa kelas 7A. Banyak siswa kelas 7A yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler senam adalah, di sini kita lihat ya kelas 7 saja ya. Nah, objeknya atau sampelnya adalah populasinya 200 kelas 7. Nah, oke. Sekarang di sini ada suatu informasi diagram lingkaran bentuk persentase ya, maka bisa kita isi ya. Ini teman-teman kalau kita lihat ini membentuk garis lurus. Ya, ini untuk garis lurus. Maka jumlahnya ini harus nanti 50%. Oke. Kalau tadi basket 2 kalinya robotik berarti 30. Benar ya? Ini 30%, ini 20%. Pas 50%. Nah, sekarang ini tanya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler senam ya, berarti ada berapa persentasenya? 20% dikali jumlah seluruh siswanya, populasinya adalah 200, maka kita akan dapatkan 20/100 dikali 200. Kita lakukan pencoretan, nolnya 2 dicoret dengan yang di bawah, maka 20 kali 2 40. Nah. Oke. Soal nomor 3. Hasil panen palawija pada 2019 di suatu daerah sebagai berikut: jagung sebanyak 500 kuintal, kedelai banyak 200 kuintal. Oke, saya kasih tanda. Kalau kayak gini memang kita perlu informasi untuk ditandai ya. Jagung itu 500. Kemudian kedelai itu 200. Kemudian kacang tanah 150. Kemudian singkong 100. Kemudian lagi ini lain-lain 50 kuintal. Nah, teman-teman, kita perhatikan ini ya. Di sini. Lain-lain. Yang paling banyak adalah jagung. Kemudian diikuti jagung banyak ya, urutannya. Jagung, kemudian kedelai ya, kemudian kacang tanah ya, sama singkong. Kacang tanah sama singkong. Ini kacang tanahnya lebih sedikit dari singkong ya, maka ini tidak mungkin jawabannya. Kacang tanah lain-lain itu lebih sedikit dari singkong, maka yang membuat salah ini bagian ininya. Salah ini tadi di bagian ininya ya. Kemudian yang di sini kalau kita lihat jagung, kedelai, kacang tanah, singkong, lain-lain, betul. Kacang, singkong, lain-lain. Oke. Nah, sekarang perbedaannya di sini ya. A dan D itu areanya sudah sama ya. Tinggal nanti kita lihat tinjau dari sini. Jagung itu ibaratnya setengahnya. Kemudian kalau di sini dibuat menjadi setengah. Ini kan kalau saya tambah garis ya, artinya jumlah kedelai itu sama dengan jumlah setengah jagung. Kita lihat di sini. Jagungnya 500, kedelainya cuma 200, tidak sampai setengahnya. Maka kalau yang ini menyatakan jumlah kedelai itu sama dengan setengah dari jagung.
Jadi tidak mungkin, ya. Kenapa tidak mungkin? Karena 500 dengan 200 bukan setengahnya, maka jawabannya yang A. Oke, itu ya, melihat dari grafiknya atau dari diagram lingkarannya. Nomor 14. Oke, Andi melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tetap. Mula-mula tangki sepeda motor Andi diisi 3 liter. Kemudian jika 1 liter bahan bakar dapat menggunakan menempuh jarak 50, diagram garis sisa bahan bakar dalam tangki sepeda motor Andi selama perjalanan berarti 1 liter mampu menempuh jarak, kan gitu ya. Kalau 1 liternya bisa menempuh 50 km, kan gitu ya. 1 liternya mampu menempuh 50 km gitu. Sekarang kita akan cari perbandingan rasionya ini. Saya buat, karena dijadikan ini satuannya ada kata informasi ya, milimeter. Berarti dari 1 liter ke mililiter itu berapa? Liter, desi, senti, 1000 mililiter. Sama dengan 1000 mililiter. Sama dengan 50 km. Nah, satuan sudah sama. Jadi wajib kita samakan dulu satuannya. Ini milimeter, ini kilometer. Sekarang ini sudah jadi mililiter dan ini sudah kilometer. Nah, baru kita bisa buat perbandingannya. Sama-sama dibagi 10, berarti kita akan dapatkan 100 ml sama dengan 5 km. 100. Kita cek yang 100. Ya, dari sini informasinya. 100 ini jadi acuannya. 100 ml itu untuk 5 km. Cari sekarang dikurangi 100, acuannya dari ini ya, dikurangi 100 berarti harusnya 290, tidak muncul 2900, tidak ada 2900 ya, berarti tidak mungkin ya, tidak mungkin yang, karena dari 3000 kita kurangi 100, saya mau cari yang 2900. Ini ada, bisa jadi ya, ini ada 2900, ini ada 3000, ada 2900, ada 3000. Kita tanda dulu. Ada 3000, ada 2900, tidak ada. Oke. Jadi yang kelihatan hanya ada B dan C. Nah, ada B dan C, kita lihat ketika 2900 ini dia berada di kilometer berapa? Harusnya kalau ini berada di 4, harusnya di 5 km. Cocok, berarti jawabannya yang C. Oke. Jadi memperhatikan satuan pada diagramnya juga ya, diperhatikan. Di sini diberikan informasi liter, maka harus kita sesuaikan jadikan mililiter. Oke. Nomor terakhir, nomor 15. Beni, Budi, Bowo, Dini, Diana, siswa kelas 7A, mereka berlima mengikuti ulangan susulan. Hasil ulangan kelima susul tersebut, nilai Beni paling tinggi dan nilai Budi paling rendah. Nilai Bowo lebih tinggi daripada nilai Dini. Nilai Diana di antara nilai Bowo dan Dini. Sajian diagram berikut adalah Oke. Jadi kita cari nilai siapa yang paling besar, kita tandai langsung nih. Nilai Budi paling rendah. Ini kita cari diagram Budi yang paling rendah. Ini Budi nggak rendah, nggak usah dipilih karena Budi lebih tinggi daripada yang lain. Ini bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, sekarang yang kedua, informasi siapa yang paling tinggi tadi? Nilai Beni paling tinggi. Kita cari nilai Beni paling tinggi. Masih memenuhi. Oke. Kita lihat lagi informasi selanjutnya. Ini sudah terpenuhi ya. Ini terpenuhi. Nilai Bowo lebih tinggi daripada Dini. Nilai Bowo lebih tinggi ya. Bowo lebih tinggi dari Dini. Bowo, kita cek. Bowo lebih tinggi dari Dini. Betul.
Betul juga, masih semuanya memenuhi. Oke, informasi selanjutnya berarti nilai Diana di antara Bowo dan Dini. Ya, Diana di tengah-tengah. Ya, cek. Ini Diana melebihi ya. Tidak boleh salah. Diana di antara Bowo dan Dini. Oke, ini tidak mungkin. Ini di bawahnya. Ini di bawahnya ya. Ini bersalah. Apa? Jawabannya adalah yang oke, tuh. Oke. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di part selanjutnya.